Kalimantan terus menjadi magnet investasi. Semakin banyak investor asing maupun domestik yang melirik ekspansi usaha ke Kota Makassar. Posisinya yang strategis sebagai hubungan kawasan barat dan timur Indonesia menjadikan Makassar salah satu kota tujuan investasi. Minat investasi yang tinggi tentu membutuhkan iklim investasi yang kondusif, ketersediaan lahan, utilitas, dan fasilitas penunjang lainnya. PT Kawasan Industri Makassar atau PT KIMA salah satu perusahaan BUMN penyedia lahan kawasan industri di Makassar. Lokasinya di Kota Makassar, berada di antara Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, serta diapit oleh Jalan Nasional dan Jalan Tol Sutami. Lantas bagaimana kawasan industri Makassar dalam menyiapkan lahan siap bangun, infrastruktur, fasilitas penunjang untuk mendukung industri dan juga pertumbuhan ekonomi? Ikuti program Telusur Fajar bersama saya, Priscilla Rini. Saat ini saya sudah berada di kantor kawasan industri Makassar PT KIMA, dan nantinya saya akan berbincang bersama dengan Direktur Utama Bapak Zaiduddin Mapa mengenai profil dan juga perkembangan dan juga pengembangan PT KIMA ke depannya. Seperti apa? Yuk! Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Wah, apa kabar nih, Pak? Baik, sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Saya Zaiduddin Mapa. Siapa? Mbak siapa? Saya Priscilla, Pak, dari Fajar Telusur. Oh iya, nah, terima kita kasih mau ngobrol banyak. nih, Pak. Iya. Selamat datang di KIMA. Thank you, terima kasih, Pak. Yuk, Iya, kita duduk. silakan. Yuk. Gimana kabarnya, Mbak Priscilla? Alhamdulillah, Pak. Udah kenal ya? Saya perkenalkan dulu, Iya. ini Bu Perkenalkan, Jum, saya Priscilla, saya Corporate dari Fajar. Secretary kita, ini Pak Adi, Kepala Divisi Pemasaran. Wah, saya ditemenin banyak orang-orang hebat nih dari KIMA di sini pagi. Luar biasa nih, kalau tadi saya jalan sepanjang KIMA ini, kayaknya kawasan ini bisa dijadikan tempat untuk jalan pagi olahraga. Iya, ya? ya. Udah Untuk ada jogging, Pak? untuk olahraga. Bisa. Kami ada jalan khusus yang kita siapkan untuk itu gitu. Oke, Ya bisa sekali-sekali juga Fajar sepedaan mungkin juga bisa boleh, datang ya, Pak? sepedaan sama KIMA gitu ya, kapan-kapan gitu. Iya, benar. Seru sekali kalau kita ngomongin soal KIMA ini, mulai dari wilayahnya yang sangat luas sekali, Ya. iya kan, banyak sekali juga industri-industri di dalamnya, Iya. banyak perusahaan-perusahaan. Mungkin boleh diceritain sedikit, Pak, mengenai sejarah atau profil dari PT KIMA ini sendiri? Oke, baik. Jadi PT KIMA ini sebenarnya bermula di tahun 1973 gitu ya. Dirancang, didesain gitu untuk pembangunannya, kemudian nanti dimulai konstruksi pembangunannya pada tahun 1975 gitu. Nah, kemudian setelah selesai mulai dioperasikan. Tetapi nanti tahun 1986 baru dibentuk perusahaan yang kemudian diberi nama PT KIMA atau Kawasan Industri Makassar. Jadi itu sejarahnya sudah cukup banyak banget. Ini mungkin boleh diceritain, kalau untuk KIMA ini sendiri kan ini adalah salah satu perusahaan yang udah masuk BUMN ya, Pak ya? Ya. Ini kayaknya di Indonesia cuman kita aja kali ya, Pak ya? Ada 6 perusahaan Ada 6 ya. kawasan industri BUMN di Indonesia gitu. KIMA sendiri adalah perusahaan BUMN yang sahamnya dimiliki 60% oleh negara
dalam hal ini Kementerian BUMN, tetapi juga sebagian dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini 30%-nya dimiliki oleh pemerintah provinsi dan 10%-nya dimiliki oleh pemerintah Wali Kota Makassar. Jadi KIMA itu adalah perusahaan BUMN sekaligus juga sebagai perusahaan BUMD. Gitu. BUMD. Yeah. Gimana nih Pak? Ini kita agak melenceng sedikit nih dari pembicaraan. Gimana selama Bapak memimpin PT KIMA ini, apa sih yang Bapak rasa menyenangkan berada di PT KIMA ini? Ya, perusahaan kawasan industri itu kan adalah perusahaan yang dibuat atau dibentuk untuk mendorong pertumbuhan industri yang nanti pada gilirannya diharapkan mendorong pertumbuhan produk domestik bruto gitu ya, membuka lapangan kerja dan sebagainya, yang pada gilirannya nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah itu yang menyenangkan karena bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri dan perekonomian secara umum sekaligus membuka lapangan kerja. Itu yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Wah, sangat menyenangkan juga ini banyak memimpin banyak di KIMA ini kan banyak perusahaan-perusahaan ini Pak. Ya. Ini kan kalau kita ngelihat KIMA ini, pemirsa kalau kita ngelihat KIMA ini luas sekali ya Pak. Iya. Wilayahnya sangat luas sekali. Jadi banyak sekali industri di dalamnya. Kalau boleh tahu nih Pak, ada berapa banyak sih industri yang bergabung dalam PT KIMA ini sendiri? Ya, jadi PT KIMA ini memiliki lahan sekitar 340 hektar. Dan dari luas lahan itu sudah 92% yang sudah laku. Nah, dari 92% itu ada 272 perusahaan industri yang beroperasi di dalam sini. Sebagian ada yang pada umumnya itu aktif berproduksi dan sebagian kecil diantaranya ada yang belum memanfaatkan dengan baik lahan yang dia miliki. Oke. Nah kalau dari perusahaan itu sendiri itu asalnya dari mana aja Pak? Ada beberapa perusahaan asing dan ada juga perusahaan domestik. Ada perusahaan asingnya itu ada yang dari Amerika, ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea, dan ada juga dari Cina. Jadi ada beberapa di dalam sini. Nah berarti kalau banyak perusahaan-perusahaan asing ini sebenarnya adalah magnet untuk menarik investor dari luar ya, untuk bisa berkantor di KIMA, karena kan udah dari Jepang, dari Amerika. Nah mungkin untuk dari investor lain juga di KIMA ini adalah salah satu tempat yang bisa dijadikan pergudangan atau mungkin tempat usaha di sini Pak ya. Iya, nah, jadi kalau untuk status tanahnya sendiri HPL Pak? Iya, hak tanahnya itu HPL. Jadi KIMA sebagai pemegang HPL, dan ini nanti akan diserahkan kepada perusahaan yang ingin membangun usahanya di sini, kemudian berdasarkan transaksi dengan kita itu bisa diajukan hak guna bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional. Oke, baik. Nah kalau untuk core bisnisnya sendiri dan juga unit bisnis lainnya yang saat ini tengah dikelola oleh PT KIMA itu apa aja Pak? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan utama dari kawasan industri itu adalah menyediakan kawasan atau menyediakan lahan gitu ya bagi para industriawan untuk membangun usahanya. Jadi bisnis utamanya itu adalah penyediaan lahan untuk pembangunan industri atau perusahaan gitu. Dan kami juga punya bisnis yang merupakan core juga, yaitu menyediakan fasilitas pergudangan. Fasilitas pergudangan untuk dipakai atau digunakan oleh para pengusaha untuk mengelola persediaannya atau mengelola stoknya gitu. Oke, dengan adanya fasilitas pergudangan yang sudah disiapkan, tentu saja para investor ini kan juga pasti nyari nih
fasilitas-fasilitas apa aja sih yang ditawarkan oleh PT Kima? Nah, kalau PT Kima sendiri menawarkan fasilitas apa nih Pak? Ya, jadi kita tidak hanya sebenarnya menyediakan lahan atau tanah gitu. Kami juga menyediakan infrastruktur lain yang dibutuhkan oleh para pengusaha. Terutama misalnya yang pertama adalah kebutuhan utilitas. Itu seperti listrik. Jadi kita punya di sini jaringan listrik, gardu dan jaringan listrik. Yang kedua misalnya adalah jaringan air bersih. Jadi kami punya reservoir dan juga punya jaringan air bersih. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah kami juga punya pengolahan air limbah. Wah, ini yang paling bagus. Ini yang sangat penting. Jadi pengusaha yang membutuhkan pengolahan limbah tidak harus lagi repot-repot atau mengeluarkan biaya untuk membangun pengolahan limbah. Jadi cukup menggunakan apa yang ada di dalam kawasan industri. Kami juga terakhir membangun fasilitas untuk kepentingan komunikasi. Jadi kami membangun jaringan fiber optik. Ini untuk memudahkan komunikasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada di dalam kawasan industri. Oke, kalau kita tadi udah dijelasin fasilitasnya, ini untuk fiber optiknya udah dijamin pemirsa, terus pengolahan limbah ini sebenarnya yang paling penting ya. Karena di setiap perusahaan itu biasanya paling banyak itu yang dapat komplainan itu sampahnya, sisanya limbah dari limbah. Jadi limbah kita itu memproses limbah, baik limbah cair maupun limbah padat. Oh, berarti ada prosesnya, ada dua ya, cair dan juga padat. Dan ngomong-ngomong nanti kita juga pemirsa kita akan lihat seperti apa tempat proses pengolahan limbahnya nanti kita saya lupa tadi satu, yaitu bahwa kami juga ada depo kontainer. Depo kontainer ini kami siapkan untuk memudahkan dan mengefisienkan pengelolaan logistik pengusaha-pengusaha yang ada. Jadi kalau mereka butuh kontainer, tinggal kontak kepada bagian kami yang mengurusi itu. Dan kalau misalnya ada kontainernya yang dia mau titip di kami yang di tempat kontaineriat kami. Berarti sangat memudahkan sekali ya untuk para pengusaha. Ya, kami harus mendorong, menjamin untuk efisiensi pengelolaan logistik. Kami selalu berusaha untuk itu. Pokoknya Kima akan selalu ada. Pokoknya butuh apa aja di Kima ada ya. Kami usahakan. Untuk seluruh pengusaha butuh kontainer ada, pengolahan sampah ada. Mau taruh barang-barang parkir juga ada di sana. Oke. Tentu saja ini dengan fasilitas yang diberikan yang cukup baik sekali untuk pengusaha-pengusaha yang ingin menyewa tempat di Kima. Tentu saja kan ada persyaratannya tuh Pak. Nah, kalau persyaratannya untuk pengusaha atau perusahaan yang mau juga bergabung bersama Kima, seperti apa itu persyaratannya? Ya, jadi setiap pengusaha yang akan memanfaatkan lahan di kawasan industri Makassar ini, yang pertama mereka harus menyampaikan permohonan dulu, kemudian kami akan teliti industri atau bisnis apa yang dia akan bangun. Kenapa ini penting? Karena kami harus nanti melihat tempat dan menempatkannya di tempat yang cocok. Ada klaster-klaster gitu. Karena kan di dalam mengatur kawasan itu nggak bisa misalnya perusahaan yang limbahnya besar didampingkan dengan perusahaan makanan. Oh iya benar. Atau perusahaan makanan dengan perusahaan misalnya pakan ayam, itu akan cenderung saling mengganggu. Oleh karena itu kami juga meneliti industrinya. Nah, dari situ kemudian PT Kima memutuskan bahwa ini bisa. Nah, pengusaha-pengusaha ini nanti harus menandatangani kontrak dengan PT Kima gitu. Termasuk harus mematuhi apa yang kami sebut dengan estate regulation itu. Peraturan kawasan industri. Jadi kira-kira kalau demikian. untuk
kalau untuk persyaratannya sendiri ini mudah atau sulit nih Pak? Sulit ya? Dikatakan sulit ya sulit karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dihadapi, tapi dikatakan mudah juga mudah gitu ya? Karena mereka kan tidak harus misalnya membangun jalan, membangun fasilitas-fasilitas seperti yang tadi gitu. Jadi ada kemudahan di satu sisi, tetapi juga ada aturan atau regulasi yang harus dia patuhi sebagai pengusaha di dalam kawasan. Sama juga kalau kita bertetangga kan, supaya tetangga yang lain damai, sebagai pengusaha bertetangga dengan pengusaha lain juga harus ada aturan-aturannya gitu. Dari sekian banyaknya mungkin perusahaan yang ingin masuk di PT Kima, ada nggak Pak yang kayaknya nggak cocok nih untuk masuk sini, yang ditolak Pak? Ya, ada perusahaan-perusahaan tertentu yang pernah kita tolak. Misalnya perusahaan yang di mana limbahnya itu belum bisa kami proses. Perusahaan-perusahaan misalnya yang yang mengolah limbah B3 misalnya, nah, itu belum bisa kami izinkan masuk, belum bisa kami terima karena proses pengolahan limbah kami belum cukup untuk itu. Belum cukup. Ya. Jadi berarti yang banyak itu mostly yang kebanyakan di sini itu perusahaan apa tuh Pak? Banyak, ada berbagai industrinya, berbagai macam gitu. Ada perusahaan makanan, ada perusahaan pakan ayam, ada perusahaan yang mengolah hasil bumi, misalnya coklat, kopi, terus hasil laut dan sebagainya gitu. Oleh karena itu tadi masalah lingkungan ini sangat penting gitu. Karena apa? Karena kita hidup bersama dengan lingkungan gitu. Dan lingkungan ini harus kita pelihara untuk menjamin sustainability atau keberlanjutan usaha gitu. Kalau kita berusaha terus nanti keberlanjutannya harus kita pikirkan. Nah, oleh karena itu kami sangat tegas di dalam penerapan mengenai lingkungan. Iya, benar. Terutama pengolahan limbahnya. Karena bumi kita ini kan semakin tua ya pemirsa ya. Jadi kalau bukan kita yang merawat dari sekarang, siapa lagi gitu. Apalagi perusahaan besar seperti Kima ini tentu saja banyak sorotan lah ya. Apalagi soal lingkungan. Nah, perusahaan yang menyewa tempat di Kima ini atau mereka memiliki tempat di Kima ini kan punya lahannya yang cukup besar nih. Nah, mungkin ada banyak dari beberapa perusahaan seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada yang aktif, ada yang enggak, ada yang memanfaatkan lahannya, ada yang enggak. Nah, ada beberapa perusahaan mungkin yang tidak memanfaatkan lahannya. Mungkin apa sih alasan-alasan mereka nggak memanfaatkan lahan itu? Ya, pada umumnya atau lebih dari 60% itu memanfaatkan lahannya dengan baik, melakukan produksi dengan baik. Tetapi ada juga beberapa perusahaan yang sudah tidak aktif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama, dulu misalnya banyak perusahaan-perusahaan kayu, perusahaan rotan yang ada di sini. Oleh karena persoalan bahan baku, akhirnya perusahaannya terpaksa berhenti beroperasi. Nah, lahannya masih ada di sini gitu. Ada juga perusahaan-perusahaan yang memang dari awal sudah mengontrak tanah di sini, tetapi kemudian nggak tahu persoalannya apa, sehingga belum sampai saat ini belum melakukan pembangunan, belum melakukan aktivitas. Oleh karena itu kami menghimbau kepada teman-teman pengusaha yang belum memanfaatkan lahannya yang ada di kawasan industri Makassar ini supaya sebisa mungkin untuk memanfaatkan, mengingat pentingnya pemanfaatan fasilitas ini untuk pertumbuhan industri di kawasan gitu. Benar. Kepada seluruh pengusaha, lahannya dimanfaatkan. Kalau enggak, nanti saya yang manfaatkan, Pak. Akan saya tanami ubi, Pak. Pisang, ya kan? Itu kan akan jauh lebih bermanfaat nanti. Iya, daripada jadi tanah terlantar gitu ya. Atau mungkin saya akan ada rencana juga, Pak. Saya mau menyewa lahan di Kima juga. Saya mau bertani aja, Pak. Iya. Itu kalau untuk pertanian, untuk tanam-menanam boleh nggak sih di Kima, Pak? Nah, karena namanya kawasan industri harusnya
perusahaan pengolahan, bukan ya. untuk kawasan nggak bisa bertani saya Pak. Ya. Oke, nah kita sekarang mau ngomongin soal PPTI nih Pak. Ya. Nah kayaknya seru nih kalau kita ngomongin PPTI. Apa sih itu PPTI Pak? Ya, jadi setiap perusahaan yang masuk ke KIMA, yang masuk ke kawasan industri itu dilakukan dengan kontrak. Kontrak ini disebut dengan perjanjian pemanfaatan tanah industri gitu. Makanya singkatannya adalah PPTI. Nah, kontrak ini nanti yang menjadi dasar bagi pengusaha untuk mengajukan hak guna bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional. Jadi itu menjadi landasan untuk membikinkan sertifikat hak guna bangunan ke BPN. Jadi ini sangat penting sekali gitu. Oke, itu dia. Nah, terkait dengan PPTI ini pemirsa, sempat beberapa waktu yang lalu ini agak sedikit rame nih di media sosial. Nah, boleh dijelasin tuh Pak, kenapa sih kemarin rame-rame? Ini kayak viral ya, nggak lama Bapak jadi selebgram deh karena viral gitu. Itu kemarin yang rame-rame apa sih Pak kasusnya? Ya, jadi ada beberapa teman-teman pengusaha, ada beberapa perusahaan yang menganggap bahwa harga perpanjangan PPTI, kontrak PPTI itu ya, itu relatif mahal gitu. Jadi ya, jadi PPTI itu, jadi pada saat awal PPTI itu jangkanya 30 tahun. Setelah 30 tahun itu jatuh tempo, kemudian harus diperpanjang. Nah, kami untuk melakukan perpanjangan itu ada syarat, salah satunya adalah harga, harus membayar harga kembali. Nah, beberapa teman-teman dari pengusaha itu menganggap bahwa harga kami itu relatif mahal lah katakan gitu. Dan itu sudah beberapa kali menyampaikan inspirasi maupun kami sudah menghadapinya dengan baik, dengan pendekatan maupun melalui penjelasan dan sebagainya gitu. Nah, itu yang kemudian kemarin jadi viral. Jadi viral ya Pak ya. Ya. Ini sampai di media sosial ribut-ribut, bahkan ada demo juga ya Pak? Ya, sempat terjadi demo pada bulan April apa Mei kalau ingat saya. Ya, kami tangani dengan ini, kami melakukan pendekatan, menjelaskan bagaimana sesungguhnya gitu. Oke, itu dia. Sebenarnya nggak perlu ada demo ya, kalau misalkan para pengusaha ini mau duduk dan juga kita ngobrol bareng gitu ya. Karena sebenarnya dari KIMA sendiri ingin memberikan yang terbaik untuk pengusaha ya, saling menguntungkan lah gitu, seperti itu istilahnya. Oke, nah tadi juga di awal kita sempat ngomongin ada beberapa perusahaan yang masuk dalam BUMN. Saya tadi agak lupa Pak, ada berapa aja sih? Ada kan ada 6 nih, perusahaan apa aja? Oh ya, ada 6 perusahaan kawasan industri yang merupakan milik BUMN atau perusahaan negara gitu ya. Yang pertama adalah KIMA sendiri, terus yang kedua adalah kawasan industri Medan, KIM yang ada di Medan. Terus kawasan industri yang ada di Jakarta itu ada 2, satu adalah KBN, kawasan Berikat Nusantara, satu lagi adalah JIEP, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, jadi yang ada di Pulau Gadung. Kayak merek mobil ya Pak, JIEP? Iya. Jeep itu Pak ya? Iya. Ini apa? Ini paling tua. JIEP, Pulau Gadung tuh. Terus ada di Jawa Tengah, itu namanya KUIW, kawasan industri Wijaya Kusuma, dan satu lagi di Surabaya, itu di Gresik, Sier. Surabaya Industrial Estate Rungkut. Jadi ada 6 semuanya, termasuk KIMA. Yang di Indonesia Timur ya KIMA ini. Oh, Indonesia Timur KIMA. Pokoknya kalau ke Indonesia Timur harus ke KIMA. Pokoknya di KIMA aja. Oke, nah itu tadi 6 perusahaan yang BUMN. Kita kembali lagi nih di PPTI mengenai kasus yang kemudian dipermasalahkan oleh beberapa pengusaha. Sebenarnya nih Pak, sebenarnya perbandingannya itu
yang sebenarnya itu seperti apa sih? Ya, ini yang perlu mungkin sekali lagi kami jelaskan bahwa ini adalah harga dan wajar mungkin kalau harga itu kami tetapkan sendiri. Jadi harga kami itu formulanya adalah 30% dikali NJOP. NJOP itu adalah nilai jual objek pajak. Nah, beberapa teman-teman pengusaha itu menganggap bahwa harga KIMA itu mahal karena melihat dari persentasenya 30%. Jadi kalau di Jakarta, di Surabaya itu persentasenya berbeda-beda gitu. Lebih kecil. Lebih kecil. Paling tinggi memang adalah KIMA yang 30%. Tetapi kalau dihitung-hitung, kita bandingkan nilai rupiahnya nanti, akhirnya itu Makassar itu lebih murah. Kenapa? Karena NJOP atau nilai jual objek pajak yang menjadi variabel lain di dalam formula itu di Jawa, di Jakarta, Surabaya itu jauh lebih besar dibanding dengan di Makassar. Gitu. Sehingga hitungan akhirnya sebenarnya lebih murah. Gitu. Nah, cuman kalau dilihat dari persennya sekali lagi itu memang tinggi 30%. Gitu. 30%. Iya. Tapi NJOP di Makassar berapa sih nilainya, Pak? NJOP sekarang ini di Makassar itu antara 1,2 sampai dengan 2 juta gitu. 2 juta. Tergantung posisi tanahnya. Dan ada di antara kawasan industri itu yang menggunakan bukan tarif NJOP tapi harga pasar. Kalau harga pasar sendiri di Makassar ini sudah 5 juta per meter di daerah kawasan industri Makassar ini. Di daerah KIMA ini udah 5 jutaan harga pasarnya gitu. NJOP-nya cuman paling tinggi 2 jutaan gitu. 2 jutaan. Ya. Perbandingannya dengan kota lain, NJOP-nya itu bisa berapa sih, Pak? Ya, ada yang NJOP-nya sampai 7 juta. Ada kalau Jakarta sudah ada yang di atas 10 juta. Wah, mahal dong berarti. Iya. Pengalihnya lebih mahal ya. Iya. Itu akhirnya orang berpikir, orang ngelihat di 30% tapi nggak ngelihat NJOP-nya, sehingga menganggap bahwa oh kok kita ketinggian. Padahal sebenarnya untuk NJOP kalau ngelihat di Makassar kita yang paling murah ya, Pak. Iya. Dan perlu kami jelaskan juga di sini bahwa tarif atau harga yang kami tetapkan itu 30% kali NJOP itu ditetapkan sejak tahun 2014. Dan dari tahun 2014 sampai sekarang ada 36 PPTI yang jatuh tempo gitu. Jadi ada 36 perusahaan yang PPTI-nya itu sudah jatuh tempo dan 34 diantaranya itu sudah melakukan perpanjangan, jadi udah setuju gitu. Artinya apa? Artinya harga ini sebenarnya masih bisa diterima, artinya acceptable gitu, baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi kompetisi atau persaingan gitu. Nah, malah di antara itu ada yang sudah memperpanjang juga, walaupun belum jatuh tempo gitu, masih jatuh tempo 1 tahun 2 tahun ke depan dia sudah melakukan perpanjangan. Betulan ada 2 perusahaan yang sudah melakukan itu. Seperti itu. Ya. Ini kan ada juga nih beberapa perusahaan. Kabarnya nih kita mendapat kabar ada beberapa perusahaan asing nih yang hengkang. Nah, terus ada juga perusahaan lokal yang memutuskan untuk mau berhenti aja deh. Apakah ini penyebabnya gara-gara PPTI? Ya, ini juga berita yang pernah diembuskan atau beredar, yang viral. Kami perlu menjelaskan bahwa memang ada perusahaan asing yang pernah tutup di sini, tetapi persoalannya bukan karena persoalan perpanjangan PPTI, bukan persoalan harga gitu. Tapi terpaksa mereka tutup karena persoalan internal mereka sendiri. Jadi setelah mereka tutup, mereka mengembalikan dengan baik tanah yang dia selama ini memanfaatkan karena PPTI-nya sudah jatuh tempo gitu. Jadi memang ada, tetapi persoalannya mereka tutup itu bukan karena persoalan harga ataupun perpanjangan PPTI. Oke. Jadi bukan PPTI ya, pemirsa, lebih ke
permasalahan pribadi mereka aja ya. Permasalahan internal. Nggak ada sangkut pautnya sama PPTI. Iya. Nah Pak Dirut, saya juga mau konfirmasi nih, ini ada katanya nih ya, ada pengusaha yang merasa diintimidasi gitu ya, apabila dia tidak melakukan perpanjangan PPTI. Itu kabarnya benar nggak sih? Iya, memang benar ada perusahaan yang terpaksa kami halangi jalan masuknya karena ini adalah bagian dari sanksi. Tapi itu adalah persoalannya bukan karena PPTI, tapi persoalan karena pencemaran lingkungan gitu. Jadi dia itu membuang limbah tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam regulasi kami gitu. Nah, kami sudah melakukan berbagai upaya, melakukan pendekatan, menyurati dan sebagainya, mengajak diskusi, tetapi mereka tetap melakukan pelanggaran. Dalam soal lingkungan kami harus tegas, karena ini nanti akan berakibat mengganggu secara umum keberlangsungan usaha dari perusahaan-perusahaan lain yang ada di dalam kawasan. Kami sebagai pengelola kawasan harus tegas terhadap hal itu. Satu lagi memang ada juga yang pernah kita lakukan usaha penutupan karena persoalannya sudah masuk di persoalan ranah hukum gitu. Jadi ini berdasarkan keputusan dan himbauan dari penegak hukum gitu. Nah ini terpaksa kami harus lakukan juga gitu. Jadi tidak benar bahwa intimidasi itu kami lakukan karena persoalan PPTI. Lebih ke persoalan yang emang tidak sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh PT Kima ya. Karena PT Kima sendiri ini mau berbisnis tapi saling menguntungkan gitu, tidak merugikan. Kami harus menjaga kepentingan usaha perusahaan lain yang ada gitu. Sama dengan di komplek-komplek perumahan gitu ya, kita harus menjaga bertetangga gitu. Nah ini ada perusahaan lain yang mengganggu lingkungan, nanti perusahaan yang lain akan terganggu gitu. Sehingga sustainability-nya juga bisa terganggu. Betul. Lebih menjaga kenyamanan ya. Kenyamanan seluruh perusahahan yang ada di PT Kima ini. Kalau satu nggak nyaman kan gara-gara penyebab yang satu ini, mending kita nggak ada yang satu ini keluarin aja daripada yang lain nggak nyaman. Oke, tadi juga nih Pak Dirut, waktu saya menuju ke Kima nih, saya ngelihat banyak banget portal nih. Ada banyak portal ini, dan portal itu berbayar. Ini memberatkan perusahaan nggak sih untuk portal berbayar ini? Ya, jadi ini pernah viral juga loh, memprotes gitu, bahwa kenapa harus ada pas masuk gitu. Nah, kami perlu menjelaskan di sini bahwa pas masuk ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan dan kenyamanan para pengusaha yang ada di dalam sini. Kalau tidak ada pas masuk itu, maka orang bebas berlalu lalang di dalam kawasan industri gitu. Dan ini sangat mengganggu karena bisa menimbulkan kemacetan, rawan terhadap masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan gitu. Nah, terus ini kan menimbulkan beban bagi perusahaan. Sebenarnya perusahaan itu kami gratiskan untuk jumlah tertentu gitu. Nah, kenapa ini penting bagi Kima? Karena Kima ini oleh diapit dua jalur utama gitu, jalur perintis gitu ya, yang jalan lama, dan jalan tol yang ada di sebelah baratnya gitu. Nah ini biasanya menjadi tempat lalu lalang untuk memotong jalur bagi banyak orang gitu. Betul. Yang dari tol mau ke perintis boleh lewat Kima. Iya, dan itu kami nilai sangat mengganggu dan sering ada keluhan bahwa ini mengganggu gitu. Oleh karena itu kami membatasi orang yang berlalu lalang di sini. Makanya kalau Mbak Priscilia mau lewat sini nggak boleh, tunggu dulu mau kemana gitu. Iya benar-benar. Ya harus dikendalikan. Jadi intinya adalah bahwa pas jalan itu, portal-portal itu kami bangun untuk kenyamanan dari penghuni atau perusahaan yang ada di Kima sendiri. Tapi katanya untuk tarifnya kemahalan nih Pak.
Atau seperti apa sih sebenarnya kebijakannya? Untuk perusahaan yang ada di dalam sini tuh kami kasih gratis jumlah tertentu. Tapi kalau bagi yang mau, ya kalau mau lewat sembarangan ya mahal. Iya mahal kalau bukan perusahaan ya. Kalau cuma sekedar numpang lewat aja, ya kita kasih mahal aja ya. Tapi kalau untuk perusahaan enggak. Seperti itu kebijakannya. Jadi jangan diprotes lagi ya, penjelasannya udah sangat tepat sekali ya. Kalau Anda bukan penyewa ya harus mahal. Tapi kalau penyewa bahkan ada gratis bahkan ya. Ada free, ada kartunya. Ya udah kalau mau gratisan, mau murah silakan investasi di Kima. Ya, karena dalam kondisi tertentu di sini, misalnya kalau musim panen jagung, itu bisa ribuan truk ada di dalam kawasan Kima sini. Nah itu kalau nggak dikendalikan seperti itu, rawan gitu. Menimbulkan kemacetan juga. Ya, menimbulkan kemacetan dan kenyamanan di dalam kawasan sendiri terganggu. Gitu. Oke, nah tadi ini juga saya sempat keluar dari tol Sutami, terus di exit tol ini kendaraan cukup padat ya. Ini pokoknya kalau keluar dari sini pasti agak sedikit macet nih Pak ya di situ. Nah ini tentu saja menghambat mobilitas pengusaha atau perusahaan yang ada di kawasan Kima. Ini mungkin ada pelebaran jalan yang akan dilakukan atau inovasi apa yang akan dilakukan oleh PT Kima sendiri? Ya, ini memang yang ada. Ya, ini memang salah satu persoalan dari PT Kima ya. Setelah pembangunan jalan tol Insinyur Sutami itu aksesibilitasnya jadi kurang enak gitu. Oleh karena itu kami ke depannya dan sekarang kami masukkan di dalam rencana jangka panjang kami untuk membangun atau memperbaiki aksesibilitas masuk ke Kima. Kami akan melakukan berbagai upaya termasuk berbicara dengan pihak pengelola tol untuk memudahkan nanti aksesibilitas Kima, aksesibilitas para pengusaha yang ada di Kima gitu. Terutama aksesibilitas atau jalur menuju pelabuhan. Karena kan yang namanya pengusaha itu sangat penting untuk mobilisasi baik hasil produksinya maupun material yang dibutuhkan atau bahan baku yang dibutuhkan. Itu akan menghemat waktu juga. Ya, itu yang kami rencanakan ke depan. Yang sebenarnya harusnya produksiannya bisa dalam waktu 2 jam, tapi karena macet jadi 3 jam. Ya, dengan memperbaiki itu akan menghemat waktu, sekaligus menghemat biaya gitu. Itu menurunkan biaya produksi. Apalagi sekarang BBM lagi mahal-mahalnya nih Pak. Kalau lama ngetem kan sama macet, itu menghabiskan juga banyak biaya. Oke, karena kita udah masuk di terakhir nih Pak. Gimana kemudian PT Kima ini mendukung iklim investasi yang ada di Sulawesi Selatan? Ya, seperti yang dari awal kami sampaikan bahwa okupansi atau tingkat hunian dari Kima ini dengan 340 hektar itu sudah 92%. Untuk mendukung perkembangan industri di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat khususnya dan Indonesia Timur pada umumnya, sekaligus untuk mendukung ibu kota nasional nanti yang ada di Kalimantan, Kima harusnya dan kami sekarang sudah merencanakan untuk melakukan ekspansi atau pengembangan kawasan industri gitu. Kami sekarang lagi melakukan perencanaan awal gitu ya, untuk membangun kawasan baru yang kami yakin akan jauh lebih bagus dari Kima yang ada saat ini. Harapannya seperti itu. Jadi tujuannya, dan ini juga sekaligus sebenarnya merupakan perintah dari Pak Gubernur agar melakukan pengembangan untuk mendukung pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Indonesia Timur pada umumnya. Oke, kira-kira nih Pak, sebagai bocoran, spoiler aja nih, kawasan baru kira-kira nanti di mana sih mau dibuka untuk kawasan barunya? Saat ini kami belum bisa mengungkapkan tepatnya di mana karena masih rahasia. Masih rahasia.
yang bisa kami sampaikan, kami jamin bahwa kami akan mendesain, merancang, menempatkan di mana nanti proses manajemen logistiknya akan jauh lebih efisien dibanding yang ada sekarang ini. Oke, efisiensinya kami bisa jamin lebih bagus, dan sekaligus Kima yang baru ini kami harapkan akan berwawasan lingkungan yang lebih baik. Oke, baik. Nah, pemirsa, sekarang saatnya mungkin kita akan jalan-jalan, kita akan melihat langsung. Ya, daripada ngobrol begini, mending sekalian lihat langsung aja lokasinya, apa yang dimiliki Kima sih gitu. Benar. Ada beberapa nanti tempat yang akan kita kunjungi nih, Pak. Ya, kita lihat ke WWTP, wastewater manajemennya ya. Terus mungkin ke tempat listrik, gardu listrik, lihat ya instalasi listrik kita seperti apa, instalasi air kita seperti apa, dan juga mungkin bisa ke depo logistik ya Pak. Nah, itu ke gudang. Ayo kita lihat gudang yang ada di Kima dan juga Perguna. Baik pemirsa Telusur, kita akan segera mengunjungi beberapa titik ya yang emang sangat penting sekali dari PT Kima ini. Seperti apa kita akan lihat langsung. Ikuti kami, tetap di Telusur. Nah, inilah sebagian dari pergudangan kita. Dalam sini adalah cold storage gitu. Cold storage ya. Oke. Ini contoh-contoh dari apa yang ada di Kima gitu. Berarti kalau mau masuk di cold storage ini harus lengkap ya Pak ya? Ya, harus lengkap, harus pakai ini, terus nggak boleh pakai sepatu. Nah, agak repot kalau. Karena kalau enggak kita menggigil di dalam. Iya. Karena dingin. Ini udah penuh semua Pak. Ini ada yang tempati banyak. Iya. Ada banyak produk nih kalau kita ngelihat. Ya. Pemirsa, ini juga salah satunya adalah ini di sini. Ya, ini adalah cold storage. Oke. Ini luasnya berapa sih Pak? Ya, ini saya kurang ngerti luas totalnya. Tapi yang jelas dia sudah dipakai penuh gitu. Sudah lengkap. Nih, nyampe di sini Pak, aromanya agak sedikit berbeda nih Pak. Iya, karena memang ini adalah tempat pengolahan limbah-limbah. Jadi semua buangan-buangan, khususnya limbah cair ya, buang ke sini, ini diproses di sini, makanya bau karena semua ini. Nanti kita lihat. Nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa ya untuk pengolahan limbahnya Pak. Ini ada di belakang berarti Pak? Ada di belakang sini, dan kita harus pakai dulu. Pakai baju, pakai helm. Oke, baik. Nah, ini kita sekarang langsung menuju ke tempat pengolahan limbahnya. Wow, ini kayak ergot Pak ya? Iya, kelihatannya seperti air got. Ini kotor sekali gitu. Nanti akan proses diputar-putar gitu ya, sampai processingnya di sini, dan perluasan kita di sana. Perluasan kita di sana. Oh, di sebelah sana Pak ya? Ya. Oke. Harus ditambah kapasitasnya karena perusahaan juga semakin bertambah. Nah, ini gunanya untuk apa nih Pak? Untuk ya, ini untuk hidrolisasi air, menetralkan bagian dari proses penjernihannya.
ini adalah tempat apa nih, Pak? depo kontainer. Depo kontainer ya? Ya, jadi kontainer-kontainer yang sudah dikosongkan, mereka simpan di sini. Nanti kalau dia mau pakai, dia ambil lagi di sini untuk kemudian dipakai ngangkut baik lokal maupun ekspor. Ini juga akan kita lakukan perluasan. Luas tanah berapa nih, Pak? Kalau yang ini? Ini 1 hektar lebih. Hektar, ya? Ya, nanti akan kita perluas sampai 2 hektar. Wow. Ini juga kali pertama saya lihat kontainer dengan beragam macamnya. Saya pikir kontainer cuma begini aja, ternyata ada yang spesial. Itu berat sekali diangkat ke atas. Pemirsa, itu dia tadi perjalanan saya bersama dengan Direktur Utama Kawasan Industri Makassar atau PT Kima beserta jajarannya. Kami mengunjungi beberapa titik fasilitas yang disiapkan oleh PT Kima untuk seluruh investor baik lokal maupun asing yang mungkin ingin menyewa atau menggunakan lahan yang ada di PT Kima. Aduh. Habis jalan-jalan nih Pak tadi. Gimana rasanya? Panas kan? Panas Pak, luas banget juga sih iya. tempatnya. Dan tadi juga sempat waktu kita jalan keliling-keliling tuh saya ada menghirup aroma gitu ya. Seperti aroma ikan bakar tapi kok beda ya baunya. Ya itu adalah tadi tempat pengolahan limbah kita. Jadi semua limbah-limbah, semua buangan-buangan dari perusahaan yang ada di sini dikumpulkan di situ, terus diolah kembali, dan nanti setelah bersih baru kita buang ke luar. Di tempat itu tadi. Ya, dan itu diawasi oleh Departemen Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup. Oke, makasih banyak loh Pak, kita sudah diajak jalan-jalan. Terima kasih kembali. Ini saya tadi ditemenin rame-rame loh. Terima kasih juga Ibu, makasih banyak Pak. Ini lahan di Kima ini sangat luas sekali. Tadi kita udah jalan, saya keliling-keliling. Aduh panas banget loh pemirsa, ini keliling-keliling tadi lumayan lah ya. Bahkan tadi saya juga sempat menghirup, tapi ternyata alasannya ada. Pokoknya nanti yang mau berinvestasi di PT Kima jangan khawatir, itu semua fasilitas ya kan itu sudah disediakan tentu saja, dan bahkan sekarang pelebaran untuk jalan lagi direncanakan, jadi akan menghemat banyak waktu, kemudian menghemat duit juga, dan seperti itu. Nah, melalui perjalanan kita hari ini pemirsa, kita jadi lebih mengenal lebih dalam lagi PT Kima. Kalau tadinya kita cuma lihat dari luar aja, kayaknya ini apa ya, semua tembok. Sekarang kita bisa mengenal lebih dalam apa aja isinya, investasi apa yang bisa kita lakukan di sini, kita kerjasama di sini, apa yang bisa dan tidak. Yang paling penting adalah portal, jangan protes lagi mahal dan murahnya ya, karena alasannya ada. Itu dia, dikenakan biaya, tapi untuk pengusaha-pengusaha yang ada di sini diberikan gratis. Itu dia. Terima kasih banyak. Mari bersama di sini. Betul. Di dalam kawasan industri Makassar untuk memacu produktivitas. Pokoknya mari maju bersama dengan PT Kima. Thank you Pak. Terima kasih banyak. Sudah diberikan kesempatan hari ini berkunjung. Dan pemirsa, saya Priscilla Rini dalam program Telusur kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan topik dan juga pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa.